Masih banyak teman-teman yang belum hadir pada saat ini. Yang paling penting dalam semua hubungan manusia adalah percakapan. Tapi orang yang tidak bicara lagi, mereka tidak duduk untuk berbicara dan mendengarkan. Dalam Lukas 8 ayat 18 berkata, "Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya lah akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya." Berpikir bahwa teknologi dapat memberi solusi, manusia menjadi semakin egois. Di zaman ini manusia banyak yang melupakan kodratnya sebagai makhluk sosial. Tidak lagi merasa perlu duduk bersama, berinteraksi langsung untuk saling berbicara dan mendengar, sehingga muncul pengertian dan kesepakatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita boleh berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Cuma lambaikan tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita mungkin berdiri bersama-sama. Kita berikan salam kiri dan kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Yes Lord. Mari Bapak Ibu kita tenangkan sejenak hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam sepanjang 1 minggu lamanya. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini selain rasa syukur kami yang paling dalam, yang kami ingin ungkapkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam sepanjang 1 minggu lamanya. Karena kami percaya Tuhan, keberadaan kami saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Mungkin lewat setiap perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, bahkan pikiran kami pun Tuhan. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa pengorbanan-Mu sungguh bermakna bagi setiap hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan melepaskan kami dari maut ya Bapa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami tidak mau menjauhi Roh-Mu yang Tuhan. Di dalam masyarakat-Mu, masyarakat kami.
Ini setiap ungkapan kami di hadapan Tuhan. Dengarkan suara umat-umat-Mu ya Bapa. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ini setiap hati kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa hidup kami Tuhan untuk semakin melekat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan.
Mari sama-sama kita katakan Amin. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Amin. Berikan salam kiri kanan. Tuhan kita luar biasa. Katakan satu sama lain. Kita percaya Tuhan kita itu luar biasa. Makanya sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perkatakan selalu Tuhan kita baik, Tuhan kita hebat, sebab Dia adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Mari kita sama-sama kita semua bergerak, semua bernyanyi, penuhi hati dengan sukacita. Karena apa? Kita percaya Dia ada yang mustahil juga bagi Tuhan kita. Amin. Karena Dia hebat, Dia besar, Dia juga adalah Tuhan yang dahsyat, lebih dahsyat dari sekarang. Amin. Amin.
percaya Tuhan tahu apa yang saudara-saudara sekarang sedang butuhkan, apa yang sedang saudara-saudara perlukan, itu baik itu kesehatan, itu baik financial, baik pokoknya semua keluarga atau apapun. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran saudara, Tuhan tahu apa yang ada di hati saudara. Tuhan itu gak akan pernah begini menjauh dari hidup kita ya, karena apapun yang saudara perlukan, kita cuma minta kepada Tuhan. Kita percaya burung-burung di udara pun gak akan ditelantarkan Tuhan ya, dia beri makan tanpa harus bekerja. Tapi bukan kita manusia, kita tetap harus bekerja untuk mencari makan, tapi kita utamakan Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita kerjakan, itu harus sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jangan takut di saat kau sedang sedih, di saat kau sedang susah. Tuhan tahu apa yang di dalam hatimu. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita, Dia Allah yang baik, Dia akan senantiasa memelihara hidup kita setiap hari. Amin. Tanpa bekerja
saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat berlari Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan saat kau berdoa saat kau minta Tuhan saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berhati. Saat bersyukur Tuhan berhati. Saat Kami tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Kau menyediakan berkat yang besar buat umat-Mu. Pagi ini biar kami boleh berkonsentrasi kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Kau memuaskan hati kami dengan hadirat-Mu. Sekarang Tuhan berbicara melalui hamba-Mu apa yang baik untuk kami kerjakan di dalam perjalanan kehidupan rohani. Terima kasih mengikat setiap kuasa di udara yang mencoba untuk menghalangi pengertian kebenaran firman Tuhan. Kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Patahkan kuasa itu dan mari kami izinkan Roh Kudus untuk menerangkan setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak yang ada di sini, yang ada di luar sana, yang sedang mengikuti streaming, Tuhan juga memberkati. Kami percaya firman-Mu sanggup menembus sampai kedalaman hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang dikasihi Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan segera membuka kebenaran firman Tuhan yang kita akan ambil dari kitab Yeremia pasalnya yang pertama ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Yeremia pasalnya yang ke-9. Haleluya. Apa kabar semua? Baik, ya kita memasuki bulan yang kedua di the year of goodness of God. Jadi Februari bulan yang kedua kita, bulan pertama berurusan dengan hati kita. Hari ini mari kita akan melihat bahwa kita akan berurusan dengan mulut kita. Pegang mulutnya. Nah sekarang kita gua urusin dulu sekarang ya. Kita gua urusin mulut kita. Karena Tuhan menjamah mulutku. Judulnya bagus ya. Tuhan menjamah mulutku. Biasanya kan orang kalau berdoa, Tuhan jamalah apa? Hatiku. Gitu. Itu sudah minggu yang lalu ya, atau bulan yang lalu. Hatinya sudah dikerjakan Tuhan nih. Karena yang keluar dari hati akan lewat mulut yang ada. Sekarang masalahnya adalah bagaimana Tuhan menjamah mulut kita. Perhatikan Yeremia pasal 1 ayat 9 sampai 10 berkata begini, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menjamah mulut kita, ada potensi yang baru, yang saya percaya ada potensi yang baik, yang mengubah segala kehidupan kita. Betapa seringnya orang menjadi frustasi, kemudian out of control terhadap mulutnya. Bisa bicara sembarangan, bahkan bisa mengutuk, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Ingat, Amsal pernah berkata, hati-hati dengan
mulutmu, hati-hati dengan lidahmu. Apa yang ditaburkan akan dituai oleh orang yang menggemakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya memang kita minta Tuhan menjamah hati kita. Tapi hari ini, mari saudara, kita minta supaya Tuhan menjamah mulut kita. Yesaya pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 berkata begini. Kepada Nabi Yesaya, Tuhan berkata, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, perhatikan. Yang Tuhan kerjakan kepada orang yang dipilihnya, biasanya dia berurusan dengan mulutnya. Amin. Saudara mengerti? Kalau kita dipilih Tuhan, saudara pasti akan berhubungan dengan Tuhan sesuai dengan keinginannya, yaitu apa? Menyentuh mulut kita supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Menyentuh bibir Yesaya, bukan hatinya Yesaya, tetapi serafim itu mengambil bara dan disentuhkannya kepada bibir Yesaya. Saudara yang mengasihi Tuhan, bahkan ketika Tuhan menyentuh bibirnya, Alkitab berkata, dosamu diampuni. Wow. Ketika Tuhan menyentuh mulut kita, ada potensi yang besar, yaitu apa? Dosa yang kita buat diampuninya. Betapa hebatnya mulut kita ya. Ada orang yang berurusan dengan mulutnya hanya masalah bentuk, saudara. Gitu, tipis ditebeli, tebel ditipisin. Gitu. Jadi supaya kelihatan seksi. Tuhan mengurusinya bukan itu. Tuhan mengurusi mulutnya supaya apa? Dosanya diampuni. Wow, ini luar biasa. Jadi betapa luar biasa ketika kita berkata, Tuhan, sentuhlah hatiku dan juga sentuhlah mulutku. Ya, mulai dipegang bukan karena gak seksi, dipegang supaya kudus dan suci. Dan ketika bara api disentuhkan kepada Yesaya, Tuhan berkata, dosamu kau ampuni. Keluaran pasal yang keempat, perhatikan, tidak kepada Yeremia, tidak hanya kepada Yesaya, tapi dia juga berbicara kepada Musa. Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke 12 ya. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-12. Keluaran 4 ayatnya yang ke-11 dan 12 Bapak Ibu ya, 11 dan 12. Alkitab berkata seperti begini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, kepadanya, ya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai apa? Lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, lidah disentuh oleh Tuhan supaya Tuhan bisa mengajar, memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menguasai lidah kita, karena apa? Ada masa-masa di mana itu out of control. Tetapi ketika Tuhan menyentuh mulut kita, menyentuh lidah kita, dia berkata, aku akan mengajari kamu berkata-kata, akan mengajari kamu dengan hikmat yang datang daripadaku. Perhatikan satu ayat lagi, Yesaya 59 ayatnya yang ke-21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Janjinya Tuhan, saudara. Tuhan bikin janji dengan orang Israel. Dengarkanlah, ya. Adapun aku ini perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Apa itu dikasih Tuhan? Sentuhan Allah kepada orang-orang pilihannya sejak dulu sampai hari ini membawa dampak yang luar biasa. Nah, saudara,
mau berurusan dengan orang-orang pilihannya melalui mulutnya. Ya, mulut anak pilihan Tuhan itu akan selalu selalu diperhatikan dan selalu menjadi perhatian khusus dari Tuhan. Ingat, jemaat mula-mula ketika Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, apa yang dikerjakan? Mereka mulai berkata-kata dengan mulutnya. Mereka mulai menjadi berkat buat banyak orang. Mereka mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar melalui mulut yang diurapi oleh Tuhan. Jadi betapa hebatnya, betapa luar biasanya kuasa yang Tuhan berikan ketika mulut kita disentuh oleh Tuhan. Ada kuasa yang besar, kuasa untuk membangun, kuasa untuk menanam. Tadi dikatakan, tidak hanya kuasa untuk merobohkan musuh, menghancurkan, tetapi membangun suatu kehidupan, membangun suatu hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, menanamkan sesuatu benih yang akan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya jangan kita berkata-kata sembarangan. Bicaralah sesuai dengan apa yang Tuhan pakai supaya kita bisa membangun orang lain, supaya kita bisa memberikan perkataan-perkataan yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat yang 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini disampaikan oleh mulut daripada Yeremia. Mulut yang sudah diurapi oleh Tuhan akan memberitakan rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan sesuatu yang melemahkan hidup kita. Bapak Ibu, betapa banyak suami istri yang seringkali melemahkan ya. Kalau lagi pacaran sih ngangkat-ngangkat, saudara. Ya, terus gitu ya. Ngomongnya banyak, memberi semangat kalau lagi pacaran. Tapi kalau sudah menikah, memberikan kelemahan. Ya, aku ini senengnya jahit, gitu ya. Kalau jahitanmu jelek, padahal waktu pacaran dia berkata, aku senang jahit, ya memang jahitlah pakaianku, gitu ya. Aku hanya mau menjahit pakaian, aku memakai pakaian yang jahitan. Saudara dikasih Tuhan. Banyak istri yang juga disparate suami. Itu tetangga, TV-nya sudah ganti, kita TV-nya masih lama. Kerjaan apa sih kamu itu, gitu ya? Mendisparate, nggak bisa memberikan semangat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini berkata, Tuhan sentuh mulutku, supaya ketika ketemu dengan suamiku, aku bisa berkata, engkau lelaki paling hebat di dunia. Itu saudara. Nanti langsung lelakinya mandi, ganti baju, kerja lagi, saudara. Atau suami berkata kepada istri, berkata, waduh istriku, masa kamu tuh enaknya luar biasa, kita lebih enak dari restoran-restoran Indonesia di Afrika, begitu saudara. Sehingga istrinya bergairah, masalahnya walaupun asin gitu. Seringkali kan wanita itu ya lupa kasih garamnya kebanyakan. Asin ya, tidak luar biasa ya. Bukan istri saya sih, istri saya nggak pernah kasih garam banyak. Istri saya itu kalau masak selalu saya tanpa masakan saya kasih garam. Karena saya sudah tahu 30 tahun lebih ketika masakannya itu sedikit hambar. Gitu. Ya. Karena apa? Dia sayang suaminya supaya tidak darah tinggi. Ya. Istri saya berkata gini, udah mau dicoba dulu, nggak pasti kurang asin. Saya berkata gitu. Lalu kasih dong, coba dong. Kalau kita bermurahan Tuhan, kita bergairah kepada anak-anak kita, berkata nih, kau ini hebat luar biasa. Ayo semangat nih. Gitu saudara ya. Kita berkata kepada orang tua kita, mami, papi, you are the best. Kalau nggak ada papi, mami nggak ada saya. Gitu lah, jangan berkata begini, papi, mami pelit, gitu. Pakailah perkataan, tapi perkataan itu akan bisa membangun ketika kita berkata, sentuhlah mulutku ya Tuhan. Sentuhlah, urapilah mulutku ya Tuhan. Tahun kemurahan Tuhan menjadi tahun yang indah ketika saudara mendapatkan pengurapan di dalam pembicaraan kita. Jangan kasih Tuhan, jangan kita sembarang berbicara. Berbicaralah untuk membangun, untuk memberikan semangat, untuk memberikan perkataan-perkataan yang bermanfaat. Haleluya. Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Tuhan ingin menjamah mulut kita pribadi lepas pribadi. Mulutmu ya, mulutmu.
mulutmu akan dijamah oleh Tuhan dengan pengurapan yang baru. Untuk apa? Untuk membicarakan hal-hal yang besar. Untuk apa? Untuk membangun satu dengan yang. Untuk apa? Untuk memberikan semangat yang memerlukannya. Untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya semakin menjadi berkat. Katakan amin. Tuhan Yesus itu baik buat kita. Mari kita akan melihat Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat yang keempat. Nah, ini ketaatan akan seorang hamba Tuhan, ya. Alkitab berkata Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, ayatnya yang keempat, memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti apa? Seorang murid, memberi semangat. Lidah seorang murid itu lidah yang dipakai untuk memberikan semangat kepada yang letih lesu, ya. Untuk lidah itu bukan untuk mencemarkan orang lain, untuk melemahkan orang lain, tetapi yang membuat orang lain bisa mengalami kegairahan yang baru. Saudara, lidah seorang murid disentuh Tuhan supaya bisa menjadi berkat, ya. Kita lihat situasi saat ini, betapa banyak orang yang mulai banyak mengalami apa yang disebut dengan mental illness, ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan sekarang ditambah satu hari untuk off. Untuk apa? Untuk masalah mental illness, karena tekanan yang luar biasa. Coba bayangkan saudara, varian COVID tidak akan pernah berhenti. Kalau kita disuntik itu hanya untuk satu varian, saudara. Nanti ada varian yang baru lagi. Untuk mengatasinya bagaimana? Kecuali kita bertahan, kita usahakan imun kita. Ya kalau yang disuntik lagi dengan vaksin yang lain. Setiap kali varian itu punya penanganannya sendiri. Lah kalau saudara kena 10 varian, harus suntik 10 kali, saudara. Memang betul sih, banyak orang berkata jangan disuntik, mengakibatkan hal yang lain kena efeknya. Ya memang betul. Orang disuntik itu kan ada efeknya, saudara. Nerve-nya lah, emosinya lah. Dan rupanya dalam penelitian suntikan itu hanya satu varian. Nah, saudara, akan berapa banyak ada yang sudah disuntik 3 kali? Ada? Sekarang kalau ke Indonesia paling tidak 3 kali ya. Kalau mau pulang Indonesia paling 3 kali. Sudah 3 kali juga. Ada yang suntik 4 kali? Ada yang 4 kali juga. Luar biasa. Ada juga baru 3 kali. Ya. Ada yang sudah disuntik 5 kali. Nah sebentar lagi akan keluar suntikan kelima. Benar ya? Kalau di Indonesia yang disuntik 16 kali. Jadi rupanya dia jadi apa itu? Jadi joki. Joki suntik 16 kali. Sekali suntik dikasih 750.000 atau bagaimana? Kok luar biasa. Daripada saya ini nggak punya kerjaan juga mati, lebih baik saya mati kasih sama istri kira ya. Kalau sudah 750 dikasih ke istrinya berkata suntik lagi, suntik. Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak bisa. Kita nggak bisa mengatasi situasi saat ini, sungguh mengalami situasi yang sulit. Kesehatan kita nggak pernah tahu. Ekonomi, waduh. Ekonomi kita nggak pernah tahu. Kita nggak secure sekarang bekerja. Setiap saat bisa di layoff. Ya. Apalagi pendidikan nggak menentu. Keuangan, semakin menipis, gitu. Nah kalau dipakai terus nggak ada pemasukan, nambah nipis juga ada. Kemudian kejahatan terjadi di mana-mana. Di Indonesia orang sudah ada penculikan anak, saudara. Untuk dijual, jantung 1 miliar, ginjal 1 miliar. Jadi orang tuh bernafsu kalau lihat anak kecil, ya. Sampai marah itu masyarakat di daerah mana itu. Ketangkap penculiknya, kasih bensin dibakar hidup-hidup, saudara. Aduh, ya orang sekarang sudah bingung, punya anak bingung, gak punya anak bingung. Ketakutan kondisi yang sulit masa kini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, besar sekali apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita yang akan datang. Itu sebabnya mari kita berkata, Tuhan jamahlah mulutku supaya aku ini bisa memberi semangat. Orang berkata lidahmu itu harimaumu. Harimau, lidah harimau juga. Tapi saat ini saudara, lo bisa berkata, Pak, saya sudah gak banyak ngobrol sama orang, ya. Gak banyak ngobrol saya, aman saya, Pak. Ya kamu memang gak banyak ngobrol, tapi
jempolmu itu. Jempolmu ketak-ketik saudara, ketak-ketik, dikirim, ketak-ketik, dikirim. Mana sih orang lain? Memberikan provokasi kepada orang lain, diam sih di dalam kamar mandi lagi, sepi lagi, ketak-ketik. Bukan lagi perkataanmu harimaumu, sekarang jempolmu juga harimaumu. Maka selain mulut minta dijamah Tuhan, jempolnya coba dilihat sekarang. Ini juga penting ini, dijamah oleh Tuhan, jempolnya ini, supaya yang diketik sesuatu yang memberi semangat. Ada amin? Aduh, kadang kita nggak sadar ya, kita ngomong dikit gitu aja, viral langsung. Makanya kita harus berhati-hati memberi semangat kepada setiap orang. Perhatikan suami, istri. Sekarang juga banyak nggak ngomong. Ya, tadi betul apa intermezzo yang di depan tadi, narasi yang diberikan. Orang sekarang sudah sedikit bicara, duduk bicara udah jarang. Lagi suami istri aduh udah punya waktu deh untuk bicara. Gitu ya, begitu punya waktu, hari Sabtu tidur seharian, sudah capek. Terus komunikasinya bagaimana? Cuma SMS. Nah SMS-nya itu melukai hati. Sehingga kadang belum dibaca dihapus. Paling begitu. Saudara, perhatikan setiap kehidupan kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan untuk bicara, saudara akan dipakai menjadi berkat yang luar biasa, memberikan kepada orang lain sesuatu kehidupan. Ayat terakhir, saya meminta para pemain musik bisa persiapkan diri untuk memasuki kita dalam perjamuan kudus. Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5 berkata seperti ini. Dia membawa aku melihat tulang-tulang itu, berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Ini ayat yang kita seringkali baca, adanya tulang-tulang kering satu lembah yang lebar, di mana Yehezkiel diperlihatkan oleh Tuhan. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuat, artinya berkata-katalah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tulang-tulang yang kering, dapatkah hidupkan kembali? Bapak Ibu yang dikasih itu, berkata-katalah kepada masalah, lebih daripada saudara memperkatakan masalahmu kepada orang. Saya ulang, lebih banyaklah berkata-kata kepada masalahmu, lebih daripada kamu memperkatakan masalahmu kepada orang lain. Berkata-katalah kepada penyakitmu, lebih daripada engkau memperkatakan penyakitmu kepada orang lain. Sharing katanya. Berkata-katalah kepada persoalanmu, lebih banyak daripada engkau memperkatakan persoalanmu kepada orang lain. Kenapa? Karena mulutmu ketika disentuh oleh Tuhan akan menghidupkan tulang-tulang yang kering. Dan tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, tapi saya tahu bahwa mulut yang dijamah oleh Tuhan itu punya kuasa yang besar. Berkata-katalah terhadap hidup, bernubuatlah. Besar sekali kuasa yang diberikan di dalam mulut kita, sangat besar. Dia mati di atas kayu salib supaya dia bisa memberikan kuasa kepada mulutmu di hadapan Tuhan. Tuhan masih berkuasa untuk memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pakai perkataanmu, karena saya percaya Tuhan akan menjamah
mulut kita, sehingga kita bisa menjadi berkat, menguatkan yang lemah, memberikan pertolongan bagi yang susah, akan membangkitkan semangat yang sudah patah. Kita mungkin berdiri bersama-sama, mulai mengizinkan Tuhan menjamah mulut kita hari ini, untuk saudara menjadi seorang pemenang di tahun kemurahan Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, tutup matamu di hadapan Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama menyentuhkan tangan kita kepada mulut kita masing-masing. Saya mau minta supaya pengurapan Tuhan atas setiap mulut kita, baik yang di tempat ini maupun yang di luar sana. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, seperti kepada Yesaya, kepada Yeremia, kepada Musa, Engkau menyentuh, menjamah mulut mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Pakai sekarang mulut anak-anak-Mu di tempat ini, supaya perkataan yang keluar bukan perkataan yang melemahkan, tetapi perkataan yang membangun. Supaya perkataan yang keluar bukan perkataan yang mengutuk, tetapi ada perkataan yang memberkati. Supaya mulut kami dipakai untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti. Hamba-Mu berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Kau sampaikan di hadapan kami. Kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saudara tetap berdiri dan mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Bersama-sama kita mengatakan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu yang Engkau lakukan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Pada siang hari ini Bapa kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk bisa mengambil bagian Bapa
dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu yang mencurahkan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, untuk menebus setiap pelanggaran kami, untuk menjauhkan kami dari jurang maut ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu ya Bapa, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki kebahagiaan dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami rindu ada mujizat Tuhan yang terjadi. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih. Kami bersyukur buat kebaikan. Haleluya. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terus Tuhan membawa hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan terus Engkau tuntun setiap kami Bapa. Tuntun setiap langkah kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau jaga di setiap mulut bibir kami ya Tuhan. Ya Bapa, apa yang Tuhan berikan buat kami, mulut yang Engkau berikan buat kami Bapa, kami pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami putuskan Tuhan, setiap kata-kata kutuk yang keluar dari mulut kami Tuhan, setiap ucapan-ucapan Bapa yang tidak memberkati orang lain Tuhan, kami putuskan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah Tuhan, dari mulut kami Bapa, mulut yang memuji Engkau, mulut yang berdoa kepada Tuhan, juga mulut yang mengeluarkan kata-kata berkat bagi orang lain, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, anggota tubuh kami yang terkecil ini Tuhan
bahkan terkadang Bapa bisa membinasakan hidup kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan kami belajar Bapa untuk bisa menguasai mulut bibir kami Tuhan, lidah kami Tuhan. Tapi biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah berkat yang daripada Tuhan tercurah atas setiap kami Bapa. Pengendalian lidah Tuhan, Tuhan berikan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan ke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan saya serahkan kepada hamba yang akan menyampaikan firman untuk seminggu ke depan. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Kita semua sudah diberkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak Petrus Yono untuk firman-Nya pagi hari ini yang sudah dilakukan. Sangat diberkati pagi hari ini dengan firman-Nya. Mari kita terus keluarkan kata-kata ucapan yang positif dan pikiran yang positif. Kita ada ini sedikit doa malam. Kita masih terus berjalan sama-sama setiap hari. Para pendoa akan memimpin kita untuk berdoa setiap malam sebelum kita beristirahat tidur. Kita bisa ikuti bersama via WhatsApp group. Mungkin Pastor Penny yang akan koordinir doa malam. Kita juga ada ibadah CKI Penuai Wolonggong secara online akan diadakan Sabtu tanggal 11 Februari jam 2 siang via online via YouTube CKI JRE TV. Mari kita doakan dan ikuti ibadah ini bersama-sama. Kita doakan rekan-rekan kita yang di Wolonggong supaya bisa segera bisa ibadah lagi secara onsite. Mari kita terus tumpang doa untuk ibadah Wolonggong ini. Tuhan memberkati. Mari saatnya kita membawa offering. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama karena semuanya ini anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar juga ya Bapak. Adalah firman-Mu melekat di setiap hati kami masing-masing. Semoga Bapak juga bagaimana siapapun ya Bapak, saudara-saudara kami maupun keluarga kami maupun teman-teman kami yang mengalami ya Bapak untuk jiwa suka juga mengeluarkan kata-kata yang mengutuk ya Bapak. Ampuni mereka ya Bapak. Ampuni mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan kasih. Tapi setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak, adalah semuanya ini luaskan kerajaan-Mu ya Bapak. Tapi setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak, mari kita memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
mulai lagi minggu ini. Nanti komsel hari Senin, kalau Bapak Ibu mau mengikuti akan bersama dengan Pastor Benny, dia akan memimpin komsel di daerah Maskot. Ya, saudara, komsel diadakan hampir setiap hari. Pada jam 7 sampai setengah 8. Sudah ikuti di WhatsApp group. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup, kami invite, bilang kepada saya atau kepada istri saya, kalau masukkan nomor saya di WhatsApp group supaya pengumuman-pengumuman dan kegiatan kita bisa kita sampaikan di situ. Tapi kalau sudah berkata saya nggak mau sudah terlalu banyak grup, ya sudah nggak apa-apa, sudah telepon aja ya kalau membutuhkan sesuatu ya. Alright, jadi Senin bersama Pastor Benny, Selasa kita ada pastoral meeting, Rabu kita bersama dengan Pastor Doni di belakang ya, itu juga jam 7 ya. Jam 7, kemudian Kamis bersama dengan Pastor Ray. Ini khususnya ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang hari Kamis, tua-tua, aku nggak tahu orang komselnya Kamis itu tua-tua semua, saudara, nggak tahu dia mungkin dia punya passion kepada orang tua, saudara gabung dengan dia, ya kemudian bisa pakai YouTube, bisa pakai Zoom, saudara, on Zoom, bisa saudara onsite karena kita tahu jarak dan lain sebagainya. Kemudian hari Jumat akan bersama dengan Pastor Villa, ya, Pastor Villa, where are you? Pastor Yuki, ya Pastor Yuki, Pastor Villa, ya kemudian hari Sabtu ada sama KMC, Pastor Nur, ya KMC. Jadi saudara Pastor Fani, maksud saya, waduh saya sampai bingung saudara ya. Dan kita mau lagi, kita sekarang kalau misalnya baru 6 biji, saudara, cita-citanya 100 biji. Jadi 6 sampai 100 gitu. Nanti kalau sudah 100 ada koordinatornya, gitu ya. Jadi nama baru 6 gitu. Orang seperti begini satu komsel kurang, saudara. Oke, paling enggak harus 5, itu 5 komsel. Ya satu pastor gitu kan bagus, ya. Oke, jadi saudara gabung aja. Ngapain sih Pak di situ? Cuma belajar firman. Ya, kan cukup. Saya aja kalau khotbah di sini ngebut. Karena apa? Karena mau dibikin highlight. Saya mikirin highlight jadi malah bingung saya. Kita punya pastoral meeting berkata, Pak, multimedia akan bikin highlight khotbahnya Bapak. Saya mikirin caranya gimana gitu ya. Jadi saya kasih contoh-contoh highlight lupa semua. Karena ini usaha kita untuk kita bisa mendapatkan firman, ya nggak cukup, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita terus saling menopang satu dengan yang lain. Di hari Rabu, saudara bisa sharing. Di hari Rabu, saudara bisa. Di hari Senin, saudara bisa mendoakan. Di hari Kamis, saudara bisa jadi berkat. Di hari Jumat, saudara bisa mengeksplor apa yang saudara punya. Apa yang saudara bisa, ya. Gak bisa Senin, Selasa, gak bisa Senin, Rabu, gak bisa Rabu, Kamis, kan terus gak kurang apa lagi saudara. Kebaktian kita juga gitu, jam 10 ada kebaktian, jam 11 ada kebaktian, jam 2 ada kebaktian. Saudara mau alasan apa tidak kebaktian? Ya, saya kerja sampai jam 5, kita buat kebaktian jam 5. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada keinginan yang lain kecuali kami ingin mendekatkan semua kita kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya dekat kepada Tuhan, maka saya percaya hidupmu akan mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Alright ya. Jadi saya rasa itu pengumuman yang ada dan saya berharap kita sudah mulai lagi bisa komsel dan kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Asal saya kalau habis kebaktian saudara ini didoakan tetap kepada kami ya apa saja sakit persoalan pergumulan saudara jangan sungkan kepada pastoral tempat ini sebelum pulang ke berkata doakan saya ya doakan saya gak hanya saya kalau saudara convert dengan pastor Iwan ya lebih ganteng saya mau didoakan pendeta ganteng ya tapi kalau perempuan tidak akan dia istrinya pasti akan datang gua mau ikut. Sudah dikasih Tuhan buat atmosfer di tempat ini, atmosfer di mana kita jauh. Mari kita selesai. Bapak sudah tumpahkan tangannya atas umatmu. Berkati perjalanan kami pulang, baik yang di tempat ini maupun yang di luar sana yang sedang mengikuti ibadah kami. Berpisah satu dengan yang lain dengan membawa kasih setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semoga kita berkata, Amin. Selamat